Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fikri Bayu Ramadan dengan NIM 2310605037. Di sini saya akan mempresentasikan materi Wi-Fi dalam mata kuliah Mobile Computing atau komputasi bergerak. Mungkin kita akan langsung saja ke materinya. Wi-Fi. Wi-Fi, kebanyakan orang mengira bahwa Wi-Fi itu adalah wireless fidelity, padahal sesungguhnya itu bukan sebuah singkatan dari wireless fidelity. Sesungguhnya itu adalah Hi-Fi yang merujuk pada high fidelity. Ini merupakan sebuah perkembangan dari teknologi LAN atau Local Area Network yang memungkinkan untuk terhubung dengan koneksi jaringan tanpa menggunakan kabel, sehingga ini disebut sebagai Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN atau Wi-Fi ini sering menjadi sebuah sinonim. Wi-Fi ini berjalan pada frekuensi 2,4 GHz yang saat ini telah berkembang atau banyak perangkat-perangkat yang sudah mendukung koneksi untuk 5 GHz. Bahkan saat ini sudah berkembang lagi. Wi-Fi itu menggunakan standar IEEE 802.11. Teknologi ini standar ini menjadi dasar pengembangan seluruh versi Wi-Fi hingga saat ini. Selanjutnya yaitu ada, kita perkenalkan dulu, ada Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE yang mengembangkan standar dari 802.11 pada 1990. Ini menjadi yang dikembangkan lagi, yang akhirnya menjadi standar pada 1997. Kecepatan awal pada Wi-Fi itu 1 atau 2 Mbps saja. Pada tahun 1999 IEEE mengembangkan aturan-aturan 802.11 itu menjadi berbagai macam. Pada saat ini contohnya yaitu adalah 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, hingga saat ini ada 802.11ac yang mendukung 150 Mbps yang berjalan pada frekuensi 2.4 GHz, dan pada frekuensi 5 GHz itu ada kecepatannya bisa mencapai 433 Mbps. Standar IEEE itu berfokus pada OSI mode pada layer bawah, yaitu pada data link dan physical layer, dengan tujuan untuk memastikan bagaimana data dikirim melalui udara secara efisien dan tidak saling bertabrakan. Yang pertama itu adalah data link, berfungsi dimulai pada logical link control (LLC), menangani kontrol logika komunikasi seperti pengaturan aliran data. Ada juga medium access control (MAC) atau yang sudah kita kenal, menentukan kapan perangkat ini boleh mengirim, karena pada jaringan nirkabel atau wireless hanya satu perangkat yang boleh mengirim pada satu waktu agar tidak terjadi tabrakan. Selanjutnya ada physical layer, berfokus pada perangkat keras yang bekerja, ada dimulai pada PLCP, uh, eh, uh, eh, uh, 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 berfungsi mengubah data digital menjadi format yang untuk siap
menjadi format yang siap untuk ditransmisikan. Ada physical medium dependent, dan PMD menangani aspek fisik seperti frekuensi, modulasi sinyal, dan kekuatan transmisi. Lapisan-lapisan ini memastikan komunikasi Wi-Fi berjalan efisien, sinkron, dan bebas gangguan antar perangkat. Dalam IEEE itu memiliki standar yang tidak hanya mencakup Wi-Fi saja. Wi-Fi di sini ada WLAN dengan standar 802.11 Wi-Fi yang sudah kita kenalkan tadi. Kalau Wi-Fi itu diakhiri dengan 11, ada A, B, H, K, AC, G, dan lain sebagainya. Ada juga dan untuk ini personal data untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat kecil. Ada ZigBee untuk pengiriman semisal ada data kecil, semisal state atau kondisi pada IoT, dan ada juga Bluetooth untuk koneksi perangkat-perangkat kecil seperti remote atau dongle untuk mouse dan lain sebagainya. Dan contoh lainnya ada pada WAN, Wireless Metropolitan Access Area Network. Contohnya yaitu ada WiMAX yang digunakan untuk koneksi jarak jauh seperti jaringan antar gedung. Setiap standar itu memiliki karakteristik berbeda berdasarkan cakupan area, kecepatan, dan konsumsi daya. Contohnya seperti Bluetooth, dia itu hemat daya, tetapi dayanya itu kecil ya. Jaraknya itu sangat pendek. Berbeda dengan Wi-Fi, dia lebih cepat, tetapi dia membutuhkan efeknya lebih banyak. Selanjutnya itu ada Wi-Fi Alliance, adalah sebuah organisasi non-profit yang bertugas menjaga standar dan kualitas produk Wi-Fi di seluruh dunia. Mereka tidak membuat standar teknis seperti IEEE, tapi menyeleksi perangkat agar saling bisa berkomunikasi dengan baik berdasarkan standar IEEE 802.11. Tujuan utama wireless ada 3, yaitu menjamin interoperabilitas, mendorong pertumbuhan pasar global, dan menjaga unit agar hanya perangkat yang memenuhi standar tertentu yang bisa mendapatkan label Wi-Fi. Diperlukan logo dan sertifikat dari Wi-Fi. Logo ini mungkin sering kita lihat ketika membeli handphone atau perangkat-perangkat elektronik yang bisa terhubung dengan internet. Ini menjadi logo ini menjadi jaminan bagi konsumen bahwa produk tersebut telah melewati serangkaian uji sehingga bisa dinyatakan bahwa perangkat tersebut bisa terkoneksi menggunakan Wi-Fi. Kita masuk ke standar 802.11, yaitu yang pertama ada 802.11b. Ini adalah standar pertama yang bisa dikatakan sedikit sudah usang ya. Standar ini merupakan versi Wi-Fi yang membuat teknologi ini mulai populer di awal tahun 2000-an. Standar ini bekerja untuk Wi-Fi 1. Pada 802.11 ini menggunakan frekuensi yaitu 2.4 GHz, yang mana pada frekuensi ini sangat sibuk, merupakan spektrum dari frekuensi yang sangat sibuk ya. Karena yang memakai frekuensi 2,4 ini tidak hanya Wi-Fi saja. Kenapa begitu? Karena 2.4 GHz ini adalah frekuensi yang tidak memerlukan izin
khusus. Pada awalnya frekuensi ini digunakan untuk alat industri dan medis, tetapi sekarang itu sudah bebas, jadi siapapun bisa memakai tanpa izin khusus. Berbeda seperti GSM atau sinyal dari radio yang harus punya izin terlebih dahulu. Karena sifat ini karena jadi sibuk ya. Kekurangan dari standar ini adalah keamanannya bisa menjadi kelemahan, yaitu man in the middle ya, karena jaringannya itu mudah jadi nanti ketika ada penyusup itu man in the middle-nya bisa mendengarkan percakapan antara dua device tersebut. Kelemahan lainnya, jumlah access point itu terbatas 1 hingga 3 saja. Pada standar ini itu sudah memiliki 11 channel dan 3 channelnya itu tidak saling bertumpang tindih. Pada standar ini mendukung kecepatan yaitu 1 sampai 11 megabit per second, tetapi kenyataannya itu hanya 4 sampai 5 megabit per second dengan jaraknya cuma 100 sampai 300 feet atau sekitar 30 meter. Ini yang menjadi kelemahannya bahwa jaraknya itu sangat terbatas. Pada 11 channel ini yang bukan yang overlapping atau yang tidak tumpang tindih itu ada channel 1, 6, dan 11. Ini merupakan channel-channelnya. Panjangnya itu, panjang setiap channel ada 22 MHz, di mana 11 channel itu dipisahkan sekitar 5 GHz. Artinya sinyal dari satu channel dapat bertumpang tindih dengan channel di sebelahnya, sehingga yang benar-benar tidak tumpang tindih hanya ada channel 1, 6, dan 11. Di sini channel 1, 6, dan 11 tidak tumpang tindih. Maka dari itu ketika melakukan konfigurasi pada access point atau perangkat router atau access point, ketika dalam satu semisal dalam sekolah, ketika semisal ini ruang kepala sekolah, dan itu bersebelahan dengan ruang guru, maka disarankan untuk ruang guru ini memakai channel 11. Kenapa? Jika ruang capsek dan ruang guru itu bersebelahan dengan dua access point, tetapi ruang guru itu menggunakan channel 6 di sini, maka akan ada sebagian atau ditakutkan nantinya frekuensi itu akan mengalami tabrakan. Jadi untuk konfigurasinya itu lebih aman dijauhkan dulu, dan semisal ini ada ruang kelas di antara di sebelah kanan ruang guru, maka di sini ada kelas, sehingga nantinya ini akan lebih aman dari tabrakan dan tidak saling mengganggu atau interference satu sama lain. Jika capsek di setting ini di samping kanannya itu ruang guru, tetapi access point-nya itu malah menggunakan channel 6, nanti pasti akan berebut medium, atau karena frekuensi ini kan bergerak dalam udara ya, jadi ketika nanti mereka saling berdekatan, frekuensinya bisa saja saling mengganggu satu sama lain. Misalnya itu ada 802.11g yang merupakan peningkatan dari 802.11 dengan bersama
tapi memiliki persamaan kekurangan, yaitu mudah terganggu serta persoalan keamanan. Pada standar ini memiliki kelebihan, yaitu bisa mendukung backwards compatible, sehingga jika access point atau perangkat itu menggunakan 802.11g sebagai standarnya, maka mereka tetap bisa terhubung dengan access point 802.11b ini. Jadi mereka masih bisa saling untuk berpindah secara mudah. Pada 802.11g, satu channel itu dipecah menjadi banyak sub channel atau sub carrier. Inilah multiple channels combined melalui teknik frequency division multiplexing. Tetapi pada 802.11g ini memiliki jarak yang lebih pendek daripada 802.11b. Pada 802.11g ini memiliki kelebihan daripada 802.11b, di mana dapat berjalan pada kecepatan 54 megabit per second. Tapi kenyataannya mungkin hanya 20-25, dan ketika terhubung dengan perangkat dengan standar 802.11b, maka kecepatannya hanya mungkin sekitar 14 megabit per second. Selanjutnya ini ada IEEE 802.11a. Ini sebenarnya hampir dikembangkan bersamaan sekitar tahun 99 dengan hampir sama dengan 802.11a. Tetapi perbedaannya yaitu menggunakan frekuensi 5 GHz, bukan 2.4 GHz seperti 802.11b atau 802.11g. Pada standar 802.11a ini berbeda karena tadi menggunakan 5 GHz, dan pada 802.11a ini lebih fleksibel karena menggabungkan beberapa channel untuk meningkatkan kecepatan throughput dan meningkatkan jumlah access point yang bisa diletakkan. Jadi nantinya jika menggunakan 802.11 itu access point-nya bisa lebih banyak yang dipasangkan karena rentangnya itu lebih banyak. Nanti kita akan membahas kenapa bisa dikatakan more access point can be collocated. Pada 802.11 jaraknya memang lebih pendek daripada 11b dan 11a. Kelebihan lain dari 11a ini adalah karena dia menggunakan 5 GHz range, dia itu lebih aman dari gangguan dari device-device lain. Jadi kan kalau misal 2.4 kan itu banyak perangkat yang ada di sekitar kita ya, bisa aja remote atau oven atau lain-lainnya. Tapi kalau 5 GHz ini lebih sedikit gangguannya. Pada 802.11a ini juga memiliki 12 channel dengan 8 sebagai non-overlapping, 12 channel dengan 8 non-overlapping. Jadi wilayah atau frekuensi yang tidak tumpang tindih atau channel yang tidak tumpang tindih itu lebih banyak daripada menggunakan 2.4 GHz, dimana tadi di 2.4 GHz pada standar 11b atau 11g kan itu hanya 3 non overlapping. Jadi yang tumpang tindih itu lebih banyak. Kecepatan itu bisa mulai dari 6 sampai 54 megabit per second, tapi kenyataannya itu maksimalnya mungkin hanya 27 megabit per second. Pada IEEE 802.11 ini 11a ini menggunakan frekuensi
division multiplexing, lebih tepatnya yaitu OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Merupakan OFDM itu merupakan bentuk yang lebih canggih dari FDM atau frequency division multiplexing. Kalau frequency division kan hanya membagi frekuensinya itu satu arah. Kita akan masuk kalau FDM biasa hanya membagi frekuensi menjadi beberapa bagian terpisah. OFDM membuat pembagian jadi lebih efisien karena setiap subfrekuensi disusun secara ortogonal sehingga tidak saling mengganggu meskipun sangat rapat. Secara sederhananya, OFDM bekerja dengan membagi satu channel besar menjadi banyak subfrekuensi kecil yang disebut subcarrier. Dalam satu channel 200 MHz ada 64 subcarrier, 4 sebagai data dan 4 lagi sebagai pilot atau untuk sinkronisasi, tambah 12 sebagai pelindung di tepi spektrum agar tidak terjadi interferensi. Masing-masing subcarrier ini akan membawa bagian kecil dari data secara paralel sehingga seluruh paket data dapat dikirim secara bersamaan. Karena paket itu dikirim secara bersamaan, kecepatan transmisi meningkat dan jaringan menjadi lebih efisien serta lebih tahan gangguan di salah satu subcarrier. Istilah orthogonal di sini merupakan setiap subcarrier disusun sedemikian rupa agar tidak saling mengganggu secara matematis walaupun posisinya berdekatan. Keunggulan dari FDM yang lebih tahan terhadap multi-band threading yaitu kondisi ketika sinyal itu memantul, contohnya memantul ke dinding atau objek lain dan bertapakan kembali lagi ke sinyal utama. Sekali itu FDM adalah merupakan kunci kenapa performa wifi modern itu lebih efisien, cepat dan stabil. Maksudnya ada mulai dari 802.11n yang diperkenalkan pada akhir 2009. Standar ini memungkinkan inovasi besar melalui teknologi yaitu disebut MIMO, multiple input, multiple output, multiple antennas, memungkinkan penggunaan beberapa antena untuk mengirimkan dan menerima data secara bersamaan. Karena sebelumnya kan itu hanya ada satu antena. Yang digunakan untuk satu aliran data. Nah sekarang bisa ada dua, mungkin kalau di router-router modern itu paling nggak udah ada dua yang antena itu bisa bekerja secara paralel. Dengan begitu throughput bisa meningkat secara signifikan tanpa harus menambah lebar dari frekuensi. 802.11n ini juga fleksibel karena bisa beroperasi pada dua frekuensi sekaligus, yaitu frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Kecepatannya pada single antena itu mencapai 150 megabit per second, dan jarak jangkauannya karena antenanya itu bisa lebih dari satu, bisa sekitar 70 meter di dalam ruangan dan bisa mencapai 250 meter di luar ruangan tergantung lingkungan dan jumlah antenanya. Sedangkan pada 3E 802.11ac yang beroperasi khusus di 5 GHz dan membawa kecepatan yang jauh lebih tinggi, itu bisa mencapai 433 GHz megabit per second pada single antena.
dengan jaraknya itu meskipun terkadang lebih rendah karena hanya bisa 115 kaki mungkin hanya sekitar 30 meter. Secara sederhana, kalau 802.11n itu fokus meningkatkan kapasitas lewat jumlah antena. Kalau 802.11ac meningkatkan kapasitas lewat efisiensi spektrum dan lebar jaringan. Karena pada IEEE 802.11ac ini dia memperkenalkan channel bonding dan modulasi 256 QAM quadrat amplitude modulation. Selanjutnya kita akan membandingkan perbedaan antara infrastruktur atau ad hoc network. Pada infrastruktur network, mode ini adalah paling umum digunakan, contohnya pada jaringan di rumah, kampus, atau kantor. Di sini setiap perangkat itu akan terhubung dengan access point, dan nantinya akan membentuk topologi star, di mana semua perangkat harus berkomunikasi melalui AP. Di sini bisa kita lihat laptop ini terhubung dengan access point, HP terakses dengan terhubung dengan access point, di sini juga begitu. Dan nantinya setiap access point ini dapat terhubung dengan access point lainnya. Contoh misalnya menggunakan wireless network atau jaringan menggunakan kabel. Berbeda keuntungan dari mode ini lebih stabil, mudah dikelola, dan bisa mengatur banyak pengguna sekaligus. Bahkan bisa mengatur beberapa akses point bisa dihubungkan bersama dalam satu area besar untuk melayani ratusan perangkat. Contohnya bisa dipasangkan dalam kampus atau mungkin kantor, dan ketika perangkat ini pindah ke sini dia bisa terhubung secara otomatis. Berbeda dengan ad hoc, di mana setiap perangkat ini setiap mobile ini akan terhubung atau terkoneksi secara langsung. Pada headphone ini tidak memerlukan access point. Perangkat saling terhubung langsung satu sama lain menggunakan sinyal wifi dan membentuk jaringan sementara atau peer-to-peer. Contohnya ketika kita mau bertukar file tanpa router, mode ini lebih sederhana dan cepat diatur, tetapi juga memiliki keterbatasan, yaitu jangkauan yang pendek dan kapasitas yang kecil. Keamanannya juga rendah karena tidak ada pengendali di pusatnya, dan bisa saja di sini nanti ada man in the middle yang bisa menyadap komunikasi dari antar perangkat ini. Arsitektur pada infrastruktur network tersusun dari beberapa komponen utama yang saling terhubung dalam satu sistem komunikasi wireless. Yang pertama ada station STA. Ini adalah perangkat yang memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan wifi atau menyebar atau terhubung dengan access point. Contohnya di sini ada, mungkin bisa ada HP atau laptop atau mungkin printer, smartphone, dan lain-lainnya. Setiap stasiun memiliki radio dan protokol 802.11 untuk bisa terhubung dengan access point. Yang kedua yaitu ada access point.
berfungsi sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dengan jaringan kabel, misalnya dengan LAN atau berkomunikasi dengan akses point yang lain atau menghubungkan dengan wilayah yang lain. Semua komunikasi antar perangkat dalam jaringan ini akan melewati access point, karena access point yang mengatur siapa yang boleh mengirim dan kapan waktunya. Kumpulan beberapa stasiun yang terhubung dalam satu access point itu disebut dengan BSS, Basic Service Set. Kalau satu gedung memiliki beberapa access point, maka masing-masing access point tersebut akan memiliki BSS-nya masing-masing. Kemudian BSS tersebut akan saling terhubung melalui jaringan kabel yang disebut distribution system. Jadi nanti bisa saling terkoneksi menggunakan distribution system. Nah, untuk gabungan dari BSS yang saling terkoneksi lewat distribution system ini dinamakan ISS, Extended Service Set. ISS memungkinkan pengguna berpindah dari satu area ke area lain tanpa kehilangan koneksi selama semua akses masih berada dalam sistem yang sama untuk menghubungkan ISS ke jaringan lain, yaitu menggunakan portal yang merupakan jembatan antara jaringan WiFi dan jaringan eksternal seperti internet. Jadi di sini mungkin bisa ada wireless, bisa ada wired network untuk menghubungkan dengan jaringan luar. Pada arsitektur ad hoc ini lebih sederhana karena setiap perangkat itu masih sama. Di sini ada station. Setiap perangkat atau setiap stasiun ini akan terhubung secara langsung dengan jarak yang terbatas. Kumpulan dari beberapa stasiun yang terhubung dengan frekuensi yang sama disebut Independent Basic Service Set atau IBSS. Bahwa kelompok ini tidak tergantung pada infrastruktur apapun karena semua berperan sama. Ad hoc network sendiri juga disebut sebagai peer-to-peer wireless network. Setiap stasiun bisa mengirimkan dan menerima data tanpa melalui access point. Misalnya dua laptop atau dua perangkat ini, laptop dan HP bertukar file, namun cakupan jaringan terbatas pada jangkauan basic. Biasanya hanya beberapa meter saja. Selain itu, kelemahan dari ad hoc ini tidak bisa langsung terhubung ke internet karena tidak memiliki gateway atau portal ke jaringan eksternal. Kelebihan ad hoc adalah kesederhanaannya, cepat dibentuk dan fleksibel. Ini cocok untuk kebutuhan yang sementara saja. Tapi jika sudah skala besar, disarankan menggunakan arsitektur ini. Contohnya semisal kita kampus, jadi misalnya dari fakultas Saintek ke fakultas FPP itu akan otomatis terhubung dan otomatis mendapatkan internet secara langsung. Struktur jaringan itu sudah kita lihat perbedaannya. Ada IP yang menjadi penghubung yang nantinya akan menjadi topologi star, dan access point itu menjadi penghubungnya. Setiap komunikasi harus melalui access point. Contohnya di sini ada MS1, mobile service 1 akan mengirimkan pesan ke mobile service 2, maka mobile service 1 harus melalui access point terlebih dahulu yang nantinya akan dilanjut ke mobile service yang kedua. Nah, itu jika satu area memiliki banyak pengguna, kita dapat menambahkan beberapa IP yang saling terhubung membentuk satu jaringan WLAN besar
yang terdiri dari beberapa sel atau basic service set. Dalam jaringan ini, komunikasi antara IP bisa dilakukan melalui kabel Ethernet. Misalnya, ini mobile service 1 akan mengirimkan pesan ke mobile service 2 yang memiliki area PSS yang berbeda, maka dia harus melalui access point 1 terlebih dahulu, di mana access point ke-1 dan access point yang kedua ini dihubungkan menggunakan Ethernet atau kabel. Jika tidak menggunakan mesh network. Setiap seorang pengguna di area ini berkomunikasi dengan pengguna lain di area access point 2, maka data itu harus dirapatkan dengan Ethernet. Dalam jaringan berskala besar, biasanya terdapat beberapa access point IP yang cukup cakupan sinyalnya saling berdekatan. Setiap IP melayani satu area yang disebut basic service dan gabungannya disebut extended. Ketika sebuah perangkat atau mobile station berpindah dari satu area ke area lain, maka itu disebut sebagai proses roaming. Perangkat tersebut secara menerus akan memindai sinyal beacon dari IP di sekitarnya. Beacon ini adalah sinyal periode yang dikirimkan IP access point untuk memberitahu keberadaannya dan informasi jaringan. Nantinya mobile station ini akan memilih access point dengan sinyal terkuat, lalu berpindah ke koneksi IP tersebut tanpa harus memutuskan koneksi jaringan sepenuhnya. Terkadang dua IP di area yang sama memang sengaja diatur overlap sebagian. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan memastikan setiap pengguna selalu mendapatkan sinyal terbaik tanpa berebut channel. Dalam konfigurasi tersebut, tiap IP biasanya menggunakan channel berbeda agar tidak saling mengganggu, seperti yang sudah kita bahas di bagian awal. Sejak pada standar 802.11 kita itu membutuhkan interframe space atau IFS, atau waktu idle atau waktu jeda, sehingga hal tersebut membuat standar 802.11 memiliki beberapa prioritas yang bertujuan untuk menjadi pembeda, karena nantinya tidak akan ada garansi. Di sini kurang lebih ada 3 prioritas, dimulai dengan short interval frame spacing (SIFS), atau ini merupakan prioritas yang paling tinggi untuk mendapatkan contohnya ACK, CTS maupun polling response untuk respons dari access point atau sebaliknya. Misalnya ada PIFS, IFS, prioritas di tengah untuk layanan time bounded. Ini PIFS itu menggunakan PCF, tetapi tidak digunakan pada 802.11, sehingga pada tujuan 802.11 ini kurang mengarah ke PIFS saja. Itu ada DIFS, Distributed Coordination Function Interframe Space, prioritas yang paling rendah dan digunakan untuk layanan data asinkronus dan digunakan sebagai waktu minimal tunggu sebuah medium. Di sini kita juga akan mengenal apa itu contention. Konteksi itu merujuk pada persaingan atau perebutan akses ke medium transmisi atau jarak medium seperti udara untuk jaringan kabel. Ini terjadi ketika beberapa perangkat ingin mengirimkan data secara bersamaan pada satu ruang yang sama, sehingga terjadi konflik atau pertikaian.
sehingga perlu akses yang dikelola agar tidak terjadi collision. Di sini juga seperti yang kita sudah bahas bahwa waktu tunggu ini pada short interframe spacing ini memiliki jarak yang paling sedikit karena dia merupakan prioritas. Jadi waktu tunggunya sedikit dan langsung masuk ke contention dan dilanjutkan dengan frame selanjutnya. DIFS sebagai minimal waktu tunggu atau waktu idle jika medium lebih besar, maka medium itu jadi kosong, dan setelah DIFS itu selesai maka masuk ke medium atau medium busy ketika medium dipakai oleh untuk berdebar atau untuk berkomunikasi. Seperti kita akan mengenal CSMA, Carrier Sense Multiple Access tahun dalam 802.11 yaitu Collision Avoidance. Sebelumnya kita akan mengenal CSMA adalah node di dalam jaringan yang dapat mendeteksi apa yang sedang berjalan di medium transmission. Carrier berarti share medium, sense itu artinya node apakah dapat mendengar dan merasakan, sedangkan multiple access adalah menunjukkan bahwa setiap node di dalam jaringan itu memiliki hak yang sama ketika mengakses dan menggunakan share medium. Tapi mereka harus bergantian. Ketika station bersiap untuk mengirim, maka akan memulai merasakan medium pengiriman melalui carrier sense menggunakan CCA berdasarkan clear channel assessment. Maka berikutnya adalah contention. Pada contention akan terjadi penentuan giliran menggunakan back of time dan back of time mechanism. Ini untuk menentukan giliran secara adil karena menggunakan sebuah algoritma. Selama masa backup, jika perangkat yang mengirimkan, maka perhitungan waktu backup akan berhenti secara sementara. Begitu nantinya ketika medium sudah tidak busy, maka medium kan itu free, maka dan akan masuk pada IPS terlebih dahulu dan akan memulai perhitungan back of time kembali. Ketika kosong, penghitungan waktu dilanjutkan dari sisa back of time yang tadi. Ketika station itu bertabrakan atau artinya ada pesan atau ada paket yang datang pada waktu yang bersamaan, atau ketika kemungkinan kan jaringan itu semakin besar, dan ketika back of time itu lebih kecil daripada jumlah perangkat yang terhubung, kan ada kemungkinan mendapatkan setiap dua perangkat itu bisa saja mendapatkan waktu back of time yang sama. Dan ketika waktu back of time-nya menjadi 0 secara bersamaan, maka bisa saja menjadi tabrakan. Dan nantinya ketika terjadi tabrakan seperti itu, maka nantinya akan di-generate ulang untuk back of time-nya dengan kapasitas yang lebih lebar. Di sini ada contohnya. Paket pada station 3 datang dilanjutkan dengan paket pada station 2 pada waktu DIFS yang pertama, dan kemungkinan station 3 ini mendapatkan back of time yang lebih kecil daripada paket pada
pada paket station 3 ini akan dapatkan jatah untuk medium. Dan pada saat yang bersamaan, pada saat medium push ini, paket datang dari station 5 dan station 2 yang nantinya akan membuat atau mereka akan memiliki back of time lainnya masing-masing. Setelah paket ini selesai dikirimkan, maka masuk lagi ke DIFS. Di sini mereka akan menunggu untuk menggunakan medium berdasarkan back of time tadi. Ketika back of time-nya sudah 6 di salah satu channel, di salah satu station, maka di sini contohnya pada station 2 di mana dia kemungkinan memiliki back of time yang paling kecil, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan medium. Dan untuk station 1 maupun station 5 yang belum memiliki kesempatan untuk menggunakan medium akan menyimpan sisa penggunaan sisa perhitungan dari back of time tadi, dan juga menyimpan waktu yang sudah dilalui dari back of time tersebut. Contohnya jika di sini tadi back of time 10 dan sudah berjalan selama mungkin 4 detik, maka ini elapse back off-nya atau waktu yang telah berjalan dan residual back of time-nya atau sisa waktu back of time-nya. Selanjutnya ketika station 2 telah selesai menggunakan medium, maka akan masuk lagi ke DIFS dan mungkin saja perangkat station 4 dan station 5 itu mendapatkan back of time yang lama. Misal di sini ketika sisanya 6 dan ketika station 4 itu datang, dia juga mendapatkan back of time 6. Maka saat menunggu, mereka kan memiliki waktu back of time yang sama 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan mereka akan mengirim atau menggunakan medium secara bersamaan. Tapi di sini artinya mereka akan mengalami tabrakan atau collision, karena seperti yang kita sudah tahu tadi bahwa dalam satu medium itu hanya ada boleh satu komunikasi saja. Maka ini akan melanjutkan nantinya ini akan mengenerate ulang untuk back of time-nya dengan rentang yang lebih lebar. Akhirnya ini untuk station 1 melanjutkan back of time-nya dengan mungkin mereka kecil, dan pada station 1 ini mereka mendapatkan kesempatan untuk menggunakan medium, dan di sini mereka untuk station 4 dan 5 telah mendapatkan back of time yang baru. Pada slide ini menjelaskan bagaimana pengiriman data sebelumnya terjadi, terutama pada pengiriman paket unicast, yaitu satu perangkat ke perangkat lainnya. Perangkat harus menunggu untuk DIFS sebelum menerima akan mengirimkan acknowledge setelah menunggu NISS jika paket telah diterima dengan baik menggunakan second redundancy check. Ini akan automation with transmission of data packet in case of transmission error. Jadi nantinya jika di sini malah mengirimkan
negative acknowledge, maka akan melakukan otomatis melakukan pengiriman ulang. Pada prosesnya pada gambar ini adalah waktu DIFS atau waktu tunggu, lalu pengirim menggunakan medium. Nantinya ketika data telah diterima oleh receiver, maka akan mengirimkan self interference frame space, karena SIFS ini merupakan prioritas paling tinggi ya, jadi waktunya itu lebih singkat. Setelah itu setelah receiver itu mengirimkan acknowledge, maka kan headernya itu udah free dan masuk ke DIFS kembali, dan di sini berisi contention atau back of time dari stasiun yang lain. Di dalam data ini nantinya akan berisi tentang duration atau berapa lama si pengirim ini akan menggunakan medium. Sekarang kita akan masuk ke fitur tambahan dalam mekanisme CSMA atau RCA, yaitu RTS atau CTS, RTS request to send, dan CTS clear to send. Ini merupakan cara untuk mengurangi risiko tabrakan, terutama pada kondisi di mana perangkat tidak saling mendengarkan, berbeda dengan penggunaan wired network atau menggunakan Ethernet dengan menggunakan collision detection. Ini untuk menghindari kasus hidden problem. Sender seperti biasa akan menunggu dulu DIFS. Setelah medium kosong, dia tidak langsung mengirimkan data, melainkan mengirimkan request to send terlebih dahulu. Nantinya ketika memang sudah kosong, akan menunggu sebentar menggunakan SIFS, karena CTS itu atau request to send itu juga merupakan prioritas, maka dia akan menunggu untuk menerimanya dan akan menunggu untuk mengirimkan balik. Jadi ketika sender telah menerima CTS, maka dia akan mengirimkan data, dan nantinya receiver juga akan mengembalikan ACK apakah paket bisa diterima dengan baik atau tidak. Di sini stasiun-stasiun yang lain itu akan menyimpan request to send dari sender ini. Jadinya mereka akan tahu bahwa medium itu sedang dipakai, jadi mereka diminta untuk diam terlebih dahulu. Mereka nantinya juga akan mendapatkan informasi bahwa medium belum kosong, karena receiver ini telah menyatakan clear to send untuk si sender ini. Jadinya mereka jangan pakai medium tersebut. Setelah paket ini selesai, maka masuk lagi ke DIFS. Selanjutnya bisa dirumuskan ke data selanjutnya. Ini fragmentation adalah cara dari Wi-Fi untuk memecah data pesan menjadi beberapa bagian kecil atau fragmen sebelum dikirim. Tujuannya sederhana, untuk mengurangi dampak kehilangan data akibat gangguan atau collision, karena di jaringan wireless semakin besar ukuran frame, semakin tinggi risiko rusak di tengah jalan. Untuk bagian awal itu mirip dengan paket-paket yang sebelumnya, mirip dengan sending unique package ini, tapi perbedaannya adalah data itu tidak langsung jadi satu, tapi dibagi. Ini contohnya dibagi menjadi dua. Seperti biasa, ketika pengirim mengirimkan, dia akan menunggu waktu terlebih dahulu, menunggu DIFS. Setelah itu dia mengirimkan RTS dan menunggu
receiver akan menunggu dan juga mengirimkan clear to send, dan nantinya server akan langsung mengirimkan data dan dibalas lagi oleh receiver apakah paket tersebut aman atau tidak. Jika aman maka akan mengirimkan ACK dan dilanjutkan ke fragmen yang kedua. Jika aman akan dikirimkan ACK kembali dan paket telah nyatakan telah selesai dikirimkan dan dilanjutkan dengan DIFS dan dilanjutkan oleh paket lain. Di sini mirip ya. Station yang lain akan memiliki pernyataan atau isi yang menyatakan mereka harus diam untuk beberapa saat karena medium tidak boleh dipakai. Jadi mereka akan dapat informasi bahwa si sender ini telah mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan data dan mereka di sini akan menahan backup time untuk dilanjutkan nantinya. Jika nantinya fragmen itu tidak mendapatkan ACK, maka hanya satu fragmen itu yang perlu dikirim ulang dan tidak perlu seluruh data itu dikirim ulang. Jadi jika fragmen ini rusak, maka dia cukup mengirimkan ulang fragmen satu ini. Selanjutnya synchronization using backend. Wifi itu memerlukan cara bagaimana Wifi tetap tersinkronisasi dengan perangkat menggunakan caranya itu menggunakan beacon frame yang dikirim secara berkala oleh access point. Fungsi utama itu adalah untuk sinkronisasi waktu. Ketika nilai timestamp ditetapkan dan dikirim melalui beacon frame. Di sini beacon frame ditandai dengan tanda B dan memiliki interval. Di sini adalah nilai dari timestampnya, seperti ini jam 00.00 ya ini 01 agar semua menjadi memiliki waktu yang sama. Ini akan terus berulang dengan interval yang sama. Di sini contohnya mungkin antara 200 milisecond sampai 1 detik. Selanjutnya yaitu remote tracing 802.11. Di sini nantinya akan ada 24 byte header utama untuk mode normal atau infrastruktur, bukan ad hoc sehingga tidak ada track nomor 4. Dan setelah header itu nanti ada header payload bisa sebesar 0 hingga 2312 byte dan diakhiri dengan CRC atau cycle redundancy check dengan besar 4 byte. Pada yang pertama di sini ada address itu masing-masing 6 byte dengan address 1 yaitu address MAC untuk access point yang menjadi penghubung dengan tujuan akhir. Address 1 ini merupakan penerimaan langsung dari router bisa berupa access point atau klien. Pada address 2 yaitu pengirim frame. Ini berisi MAC address dari hostnya atau access point menjadi transmitting frame tersebut. Selanjutnya yaitu pada frame ketiga merupakan tujuan akhir atau asal akhir dalam jaringan yang lebih luas atau
router yang terhubung dengan access point dari akses nomor 1 ini. Mungkin langsung saja kita gambarnya, yaitu mungkin bisa kita lihat address 1 merupakan berisi MAC address dari access point. Di sini access point ketika host 1 akan mengirimkan paket keluar ke internet, maka dia akan memiliki alamat access point ini yang diisikan pada address 1, dan pada address 2 yaitu berisi alamat MAC addressnya sendiri, dan yang ketiga yaitu router. Di sini router sebagai penghubung ke internet pada address 3. Di sini kita juga akan bisa melihat perbedaan dengan frame dari Ethernet ya. Di sini Ethernet menggunakan standar IEEE hanya memiliki 2 alamat atau MAC addressnya hanya ada 2, yaitu sebagai tujuan destination tujuan merupakan R1, dan host 2 merupakan source atau sumbernya. Jadi ketika H2 mengirimkan paket keluar, maka dia hanya memiliki alamat destination dari router itu sendiri. Kemudian kita masuk ke pembahasan lebih detail untuk frame control. Frame control ini memiliki 2 byte yang nantinya akan dipecah-pecah jadi berarti 16 bit. 2 bit pertama disimpan protokol version, menentukan tipenya itu apa, RTS, CTS, ACK atau itu data. 4 bit untuk supply untuk subtitle, 1 untuk AP, dari AP, flag, persamaan, power, data lagi, WP atau LSPD. Jadi juga pada frame ini akan memiliki duration. Tadi sudah disebutkan bahwa nantinya data yang dikirimkan itu atau frame yang dikirimkan itu pasti memiliki duration untuk bisa waktu penggunaan ada untuk bisa RTS atau CTS untuk memberitahu kepada stasiun-stasiun yang lain berapa lama waktu yang akan dipakai oleh stasiun yang sedang atau stasiun sender. Yaitu ada frame sequence untuk menentukan urutan-urutan untuk memastikan bahwa data bisa dikirimkan teratur, dan nantinya ketika diterima itu bisa disusun ulang dengan sempurna. Dan tujuannya itu untuk menjaga keandalan data atau menjaga data tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.